Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Radio Perjuangan gelombang 80S. Oke, kita lanjut baca berita media online lagi. Oke, selain baca berita, saya akan juga mengomentarinya sesuai dengan kemampuan saya. Oke, kali ini dari Detik News dengan judul Respons Komnas HAM akan digugat soal dugaan istri Sambo dilecehkan. Selasa 6 September 2022 pukul 6.53 WIBO pagi tadi ini. Jadi ini berita update ya dari Detik News dengan judul Respons Komnas HAM akan digugat soal dugaan istri Sambo dilecehkan. Ex pengacara Baradae Deo Lipa Yumara akan mengajukan gugatan terhadap Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Gugatan tersebut terkait pernyataan yang menduga Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat melecehkan Putri Candrawati istri Verdi Sambo. Oke, ini saya akan komentarin karena dari konten sebelumnya, saya sudah katakan hati-hati. Karena Komnas HAM ini lembaga negara yang harusnya independen terkait dengan hak asasi manusia gitu. Dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nggak usah berkomentarin terus menduga-duga lagi. Aduh, apa saya bilang? Membuat pernyataan di depan publik dan bisa mempengaruhi, itu bahaya loh. Kalian ini kan lembaga negara yang independen harusnya, iya kan? Ini bukan lembaga penegak hukum loh, bukan. Itu. Oke, kita lanjut. Menanggapi hal ini, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan pihaknya menghormati setiap pandangan masyarakat. Menurutnya sah-sah saja jika ada masyarakat yang tak setuju akan hasil penyelidikan Komnas HAM dan Komnas Perempuan terkait Putri Candrawati. Halo. Jadi begini bro, kalian dalam pemeriksaan silakan kalian menduga di internal kalian, tapi kalian jangan membuat pernyataan keluar karena kalian bukan lembaga penegak hukum gitu. Terus berani-beraninya kalian menyatakan rekomendasi dengan dugaan kalian, berani sekali kalian menduga-duga gitu, ya kan? Kayak begitu. Oke, minta maaf saya lagi merokok nih. Aduh, lanjut. Hak setiap warga negara untuk tidak setuju dengan hasil penyelidikan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan menggugatnya, kata BK saat dihubungi Senin 5 September 2022. Bukan setuju dengan tidak setuju, bos. Setiap temuan kalian cukup kalian yang tahu, terus bikin pernyataan bahwa telah diperiksa, telah apa gitu, nggak usah banyak dugaan. Terus andaikan ada dugaan secara kelembagaan, nggak usah dipublish. Karena yang pasti benar tidak salahnya, salah benarnya, ya masyarakat akan berkomentar liar gitu, ya nggak? Terus terang dari awal sejak Komnas HAM membuat rekomendasi ataupun pernyataan dugaan telah terjadinya pelecehan, saya pribadi langsung pikiran kemana-mana gitu. Ya saya masyarakat bisa saja bro menduga juga, jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan Komnas HAM oknum-oknumnya kayak begitu. Hello, kasus KM 50 kalian kemana gitu?
Oke, lanjut. BK tak banyak berkomentar terkait rencana gugatan Deolipa tersebut. Ia hanya mengatakan pihaknya menghormati pandangan berbeda masyarakat. Ya jelas lah, kami menghormati hak tersebut, imbuh BK. Diketahui Deolipa akan mengajukan gugatan pada Rabu besok 7 September di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Deolipa mengatakan gugatan yang diajukan terkait perbuatan melawan hukum. Kami hari Rabu akan mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum kepada Komnas HAM tersendiri dan kepada Komnas Perempuan tersendiri, kata Deolipa di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin 5 September 2022. Menurut Deolipa, sebagai lembaga negara, Komnas HAM dan Komnas Perempuan tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang didasari dugaan. Benar, Deolipa mengatakan kedua lembaga itu tidak memiliki wewenang dalam memberikan keterangan tanpa disertai bukti yang kuat. Nah, apa yang gua bilang, kalian kayak apa ya, lembaga penegak hukum gitu, menduga-duga, silakan punya dugaan, tapi untuk internal lembaga gitu, nggak usah kalian expose keluar, ya kan? Karena ini lembaga negara, bukan. Kalau kalian nggak tahan untuk tidak berkomentar, mending keluar dari Komnas HAM, dari komisioner Komnas HAM gitu. Nah, terus lanjut. Sama seperti Komnas HAM, dugaan Yosua diduga melakukan pelecehan seksual. Komnas Perempuan juga sama menduga gitu. Tapi kalau kami pengacara, boleh kayak gitu. Kalau Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ada apa ini? Nah, pertanyaan yang sama juga ini. Komnas HAM dan Komnas Perempuan ada apa? Ya kan? Yang pasti, pemikiran atau dugaan masyarakat akan liar gitu. Ya kan? Pasti ada sesuatu, sama seperti Kak Seto. Ada sesuatu ini, terang Deolipa. Deolipa mendapatkan Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah melanggar prinsip kehati-hatian. Benar dalam menyampaikan dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri Chandrawati. Dia ini kan bukan lembaga pro justisias, Dia ini lembaga negara, nggak boleh urus-urus ini. Kemudian dia buat eksplanasi, dia bikin rangkaian cerita dan dia bikin praduga. Ini hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum yang pro justisia. Benar. Aduh, padahal saya udah hati-hati itu kemarin. Itu kan kemarin kan saya bilang, walaupun pernyataan kalian diawali dengan kata dugaan, jadi hati-hati loh. Dan dia juga melanggar prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga negara yang baik tidak boleh membuat statement bahkan yang nggak baik. Ini kan membuat onar. Benar. Untung aja tidak saya laporkan pidana, tambah Deolipa. Oke. Selesai beritanya. Nah, benar kan? Seperti apa ya di konten sebelumnya yang saya sampaikan, ini hati-hati di Komnas HAM. Berani banget mereka membuat dugaan, terus apa ini, membuat dugaan, kemudian membuat satu rangkaian cerita kayak begitu kan. Yang ada tujuannya apa gitu? Pertanyaannya, tujuannya apa? Mempengaruhi opini masyarakat. Iya. Kalau dimintai saksi sebagai saksi dari lembaga Komnas HAM di persidangan, bisa, ya kan? Tapi harus pasti, jangan pakai dugaan, karena mereka bukan lembaga penegak hukum yang pro justisia gitu. Aduh, ya udah. Barangkali demikian, gak usah banyak bacot, nanti
Kayak Komnas HAM lagi. Terlalu banyak bacot si Komnas HAM nih. Oke, terima kasih atas segala atensinya. Apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa dukungan subscribe, like, komen, dan share. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini tak akan berkembang. Yang pasti channel ini tetap akan berjuang sesuai dengan temanya Radio Perjuangan Gelombang 80 F. Insya Allah tetap akan konsisten, tetap istiqomah dalam melawan kezoliman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.